Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Nur Fahim dengan NIM 200466051 dari kelas Sejarah Indonesia Baru 1. Eh, eh, akan menjawab pertanyaan nomor 1, ujian akhir semester SIB 1. Pertanyaannya yaitu kenapa di masa perdagangan antara Nusantara dengan India, Cina dan Barat dan Arab dapat memajukan perdagangan dan menguntungkan karena mereka tidak egois dan mereka saling mengharapkan keuntungan bersama, tidak keuntungan pribadi. Sama-sama untung dan sama-sama rugi. Sedangkan dengan bangsa Barat, perdagangan Nusantara dengan bangsa Barat mengalami era kegelapan karena bangsa Barat hanya menginginkan keuntungan untuk mereka sendiri. Mereka egois dan tidak melihat apa yang terjadi, efek buruk terhadap pedagang asal Nusantara. Mereka hanya menginginkan semuanya keuntungan untuk mereka. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara strategi apa yang digunakan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya terhadap daerah yang ingin mereka kuasai. Mereka melakukan politik adu domba, mengadu antara dua penguasa setempat, sehingga setelah salah satu penguasa telah dikalahkan, mereka langsung mengalahkan penguasa yang memenangkan kekuasaan sebelumnya, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan kekuasaan di daerah yang ingin mereka kuasai tersebut. Contohnya yaitu mereka mengadu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, yang walaupun kerajaan Ternate dan Tidore sempat bersatu karena sadar telah diadu domba oleh VOC, namun kekuatan Belanda lebih kuat dari kekuatan yang dimiliki oleh campuran kerajaan Ternate dan Tidore yang sebelumnya telah melemah karena telah diadu domba. Soal yang ketiga, kenapa kerajaan Aceh tidak dapat ditaklukkan oleh VOC? Karena kerajaan Aceh memiliki rakyat yang kuat dan tangguh dalam berperang. Selain itu, karena keimanan yang kuat dan kentalnya keislaman di daerah Aceh, mereka tidak takut dengan kematian karena mereka menginginkan kematian itu juga. Mereka menganggap kematian itu sebagai mati syahid dan dapat masuk surga, jadi mereka tidak takut mati. Oleh karena itu VOC selalu gagal dalam menaklukkan daerah Aceh. Soal yang keempat, makna apa yang dapat saya ambil dari kejayaan kerajaan Islam hingga keruntuhannya. Makna yang dapat saya ambil dari hal tersebut, raja-raja yang dapat menjayakan kerajaannya atau berjaya pada masa kepemimpinannya, mereka mengutamakan kebutuhan rakyatnya seperti ilmu pendidikan dan bahan-bahan pokok, sehingga ke daerah kerajaan tersebut dapat hidup dengan makmur. Dan runtuhnya itu dimulai dengan keegoisan dari penguasa tersebut. Mereka mulai mementingkan hak pribadi mereka tanpa mengutamakan kepentingan dari rakyat mereka. Mungkin itu saja untuk SIB 1. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.